Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Harum dari Prodi PGMI kelas 4E. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit cerita tentang kisah Nabi Isa, pembelajaran SKI Bapak Rian Oktori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan sedikit kisah tentang Nabi Isa. Apakah sudah ada yang tahu kisah tentang Nabi Isa? Belum, Kak. Panggil kakak saja ya. Iya, Kak. Baiklah, Nabi Isa adalah seorang nabi yang lahir tanpa ayah. Ia lahir karena mukjizat yang diberikan oleh kepada ibunya, Siti Maryam. Ada banyak sekali hikmah dari kisah Nabi Isa yang menjadi pelajaran dalam hidup kita sebagai umat muslim yang harus meyakini kisah para nabi. Jadi, bagian terpenting dari keyakinan Islam itu untuk percaya pada semua nabi, yaitu nabi Allah sebanyak 25 nabi. Kelahiran Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam yang belum pernah menikah pada suatu malam. Jadi, Nabi Isa ini dilahirkan tanpa seorang ayah ya adik-adik. Iya, Kak. Maryam pada saat itu dikunjungi oleh seorang malaikat. Malaikat itu berkata bahwa Maryam akan segera melahirkan seorang anak yang kelak akan menjadi nabi. Maryam sangat cemas bagaimana ia bisa melahirkan anak tanpa seorang suami. Kemudian ia merasakan kehidupan yang menendang di dalam dirinya. Dengan berat hati ia pergi ke Nazaret, kota tempat ia dilahirkan, dan kemudian Maryam tinggal di situ di sebuah rumah sederhana untuk menghindari masyarakat yang nantinya mencurigai kehamilannya. Hingga kemudian dilahirkanlah putranya yang bernama Isa. Setelah kelahiran putranya tersebut, ia memutuskan untuk kembali ke kota. Namun Maryam bingung apa yang harus ia sampaikan kepada orang-orang. Seperti yang diduga sebelumnya, kedatangannya di kota dengan bayi yang baru dilahirkannya membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang. Ia menghujat Maryam dengan mengatakan bahwa bayinya adalah dosa mengerikan. Namun Maryam dengan tegas mengatakan bahwa bayi itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian besar orang menyadari bahwa bayi itu unik, karena jika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya perlu mengatakan jadilah, maka itu pasti akan terjadi. Man jadda wajada. Kemudian Nabi Isa diangkat menjadi nabi. Kisah Nabi Isa dimulai ketika ia tumbuh dewasa saat berusia 12 tahun. Tanda-tanda kenabiannya mulai muncul pada dirinya. Isa bisa memberitahu teman-temannya maka dalam macam apa yang menunggu mereka di rumahnya dan apa yang mereka sembunyikan dan di mana. Allah lalu mengirimkan wahyu kenabian kepada Isa ketika ia berusia 30 tahun. Allah mewahyukan kepadanya hukum baru yaitu membatalkan beberapa hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Isa menyampaikan wahyu kepada orang-orang dan memanggil mereka untuk percaya pada pesan dakwahnya. Nabi Isa seperti semua nabi Allah juga memiliki mukjizat. Allah mengutus semua nabi dengan mukjizat sebagai bukti kenabian mereka. Sehingga orang-orang bereaksi tahu tentang nabinya dan percaya pada kenabian mereka. Banyak mukjizat Nabi Isa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bisa menyembuhkan segala penyakit. Ia bisa mengembalikan penglihatan pria yang dilahirkan buta. Suatu ketika Nabi Isa memohon kepada Allah untuk menghidupkan kembali satu orang yang telah meninggal, dan Allah menghidupkan orang ini kembali. Dari mukjizat inilah banyak orang yang akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengikut Nabi Isa yang beriman kemudian meminta nabinya untuk meminta makanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun pada mereka dari langit. Nabi Isa kemudian membuat permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat untuk menjatuhkan makanan di depan mata orang-orang tersebut. Kemudian ratusan orang makan dari makanan yang dijatuhkan dari langit. Mukjizat ini meningkatkan kepercayaan orang-orang untuk beriman kepada Allah. Namun para pemuka Yahudi menghujat dan mengatakan bahwa Isa adalah penyihir. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya materi selanjutnya, setelah mendapatkan wahyu, Nabi Isa hidup di bumi selama sekitar 3 tahun. Ia bisa melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, berdakwah kepada orang-orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa begitu terpisah dari hal-hal duniawi sehingga ia tidak
khawatir bahwa ia tidak memiliki rumah untuk kembali pada malam hari. Ia terbiasa tidur dimanapun, apakah di tanah terbuka atau di tempat yang terlindungi. Ia mengenakan pakaian yang terbuat dari wol, yang tidak ditenun. Ia makan dari tanaman mentah di bumi, tanpa keinginan untuk memasak. Ia tidak menikah dan tidak punya anak. Ketika Nabi Isa berusia 33 tahun, orang-orang keturunan Israel yang tidak menyukainya merencanakan untuk membunuhnya. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa dari bahaya tersebut. Saat itu Isa dengan 12 orang sahabatnya sedang bercengkrama di sebuah rumah. Nabi Isa kemudian mengatakan kepada 12 orang sahabatnya, "Siapa di antara kamu yang ingin ingin dibuat seperti saya, dibunuh di sebuah tempat dan menjadi teman saya di surga?" Setelah itu teman-teman yang termuda di antara mereka berdiri dan berkata, "Aku." Nabi Isa kemudian menyuruhnya duduk lalu mengulangi perkataan yang sama. Lagi pemuda yang berkata, "Aku," sekali lagi. Nabi Isa menyuruh duduk lalu sekali lagi mengajukan pertanyaan yang sama. Baiklah, karena ceritanya masih panjang, kakak lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya saja ya. Ya, Kak. Baiklah, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.